Hai semuanya, halo anak hebat seluruh Indonesia. Selamat datang di channel Pak Dharma. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan lancar. Pembelajaran kita kali ini yaitu kelas 5 tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Subtema 1, muatan pelajaran PKN, yaitu mengenai mengidentifikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Butir-butirnya tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di alinea terakhir tertulis kelima sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan mencapai semua itu. Mari kita kupas satu persatu nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang keempat, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang kelima, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Di dalam implementasinya, sila-sila Pancasila, yaitu sila kedua, berhentilah curiga, mulailah menyapa. Selanjutnya kita menginjak pada nilai Pancasila yang ketiga, yaitu nilai persatuan Indonesia. Yang pertama, sikap cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Implementasi sila Pancasila, yaitu sila ketiga adalah berhentilah memaksakan, mulailah berkorban. Mari kita lanjutkan nilai-nilai Pancasila sila keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Implementasi sila-sila Pancasila yang keempat adalah berhentilah silang pendapat, mulailah mencari mufakat. Yang terakhir adalah sila kelima. Mari kita kupas tuntas nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah bekerja keras. Yang kedua, menghargai hasil kerja keras orang lain. Yang ketiga, adil terhadap sesama. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Dan yang kelima adalah menolong dan menghargai orang lain. Implementasi sila-sila Pancasila dari sila kelima adalah berhentilah malas, mulailah bekerja keras. Setelah kita mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima, sekarang marilah kita mulai belajar tentang sikap yang sesuai dengan sila-sila tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang sikap yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah anak-anak, ayo kita kupas tuntas sikap yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak memaksakan kehendak agama bagi orang lain. Saling menghormati antar umat beragama. Memberi kesempatan orang lain untuk beribadah serta merayakan hari besarnya.
Sikap selanjutnya adalah sikap yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, tidak boleh membeda-bedakan antara kaya dan miskin. Semua di mata Tuhan sama. Yang kedua, saling tolong-menolong antar sesama umat manusia. Dan yang ketiga adalah saling menghormati antar sesama. Serta yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Kemudian sikap yang sesuai dengan nilai persatuan Indonesia adalah yang pertama, menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan agar terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, dan agama karena sembahyang kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda, namun tetap satu jiwa. Kemudian sikap yang sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah sila keempat ya anak-anak. Sikap yang sesuai adalah yang pertama, menghargai pendapat dan perbedaan orang lain. Yang kedua, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Yang keempat, melakukan musyawarah mufakat. Dan yang kelima adalah menerima hasil keputusan bersama. Dan yang terakhir adalah sikap yang sesuai dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, menegakkan hukum dan HAM, hak asasi manusia. Yang ketiga, menjalankan keseimbangan hak dan kewajiban. Yang keempat, yaitu menegakkan hukuman yang adil dan tidak pandang bulu sekalipun ia adalah pejabat. Itulah tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini, yaitu di kelas 5 tema 1 organ gerak manusia dan hewan, subtema 1 muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan kita amalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat belajar anak-anak.